Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuka Febriana Putri dari kelas 3 AC Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang non-current liabilities yang sebelumnya pernah saya bahas. Selanjutnya ada notes payable. 1. Vessel yang diterbitkan pada nilai nominal. Jurnal penerbitan vessel bayar yaitu cash pada debit dan notes payable pada kredit. Jurnal pembayaran beban bunga dengan suku bunga pasar yaitu interest expense pada debit dan cash pada kredit. 2. Vessel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Vessel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. 3. Vessel dengan bunga atau interest bearing notes. Sama perlakuannya seperti bonds payable. 4. Situasi vessel khusus ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar. Maka suku bunga tercantum dianggap wajar, kecuali tidak dicantumkan suku bunga, atau suku bunga tercantum tidak masuk akal, atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk vessel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis dan faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Selanjutnya ada resiko hutang jangka panjang. Memiliki hutang jangka panjang sendiri selain menguntungkan dan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, tetapi juga memiliki beberapa resiko. Beberapa resiko hutang jangka panjang itu diantara lain adalah semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka resiko juga akan semakin tinggi. Lalu hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Kemudian, hutang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap, dan kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Berikutnya ada keuntungan hutang jangka panjang. Selain harus siap dihadapkan dengan risiko, memiliki hutang jangka panjang dengan obligasi memiliki beberapa keuntungan. Keuntungannya diantara lain adalah 1. Bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kedua, mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan, sedangkan dividen merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorisasikan sebagai pembebanan biaya. Ketiga, pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional harian perusahaan. Berikutnya ada isu-isu terkait dengan pelunasan kewajiban jangka panjang atau obligasi. Isu yang pertama, pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset
atau ekuitas yang ditransfer. Contoh jurnalnya yaitu Wesel bayar pada debit, kerugian pelepasan apartemen pada debit, aset pada kredit, dan keuntungan pelunasan utang pada kredit. Yang kedua, pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Yang pertama, pengurangan suku bunga nominal. Yang kedua, perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang. Yang ketiga, pengurangan nilai nominal utang. Dan yang terakhir, pengurangan atau penangguhan accrued interest. Ketiga, pembiayaan di luar neraca merepresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Jenis-jenisnya antara lain anak perusahaan yang tidak berkonsolidasi, lalu ada entitas dengan tujuan khusus, dan yang terakhir sewa guna usaha operasi. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang non-current liabilities. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.